Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-haditsus sadis asyar. Hadis yang ke-16, an-nahyu 'anil ghadab. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu Bukhari. Hadis yang ke-16 ini dari sahabat Abi Hurairah bahwasanya salah seorang pemuda datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, berikan nasihat kepada saya. Nabi menjawab, la taghdab, janganlah kalian marah. Lalu datang lagi beberapa saat, kata Nabi kita, la taghdab, janganlah kamu marah. Riwayat daripada Imam Bukhari. Bahwasanya sahabat datang bertanya kepada Nabi, mereka senantiasa ingin mencari kebaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Bila ada masalah, mereka ingin solusinya dengan Nabi. Bila mereka ingin nasihat, mereka minta nasihat kepada Nabi. Yang mana nasihat itu memberikan manfaat baik dunia juga agama. Nasihat Nabi selalu untuk kebaikan dunia, agama, bahkan akhirat. Nabi tidak hanya memberikan nasihat untuk dunia, tidak, atau untuk akhirat saja, tidak. Nabi memberikan nasihat semuanya kebaikan, karena Nabi kita rahmat, kasih sayang kepada umatnya. Nah, ini orang datang beberapa kali meminta nasihat. Nabi mengatakan, janganlah kamu marah. Maka orang yang bisa menahan amarah itu orang yang memiliki sifat penyabar. Yang kedua, memiliki sifat tawadu, rendah diri, rendah hati, menghargai orang lain. Orang yang tidak pemarah memiliki akhlak yang baik, bahkan sifat pemaaf. Orang tidak pemarah juga identik dengan wajah yang selalu tersenyum kepada orang lain. Makanya Nabi kita memberikan nasihat, mengulang-ulang nasihat beliau, karena ini orang paling pantas untuk mendapatkan nasihat. Karena Nabi tahu kalau orang ini dia mungkin pemarah. Nabi mengulang-ulang nasihat itu karena Nabi ingin orang itu mengamalkan nasihat. Meskipun satu nasihat, cuman dikuatkan agar diamalkan. Kemudian dalam riwayat yang lain, datang salah seorang, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu amalan
yang menjadikan saya masuk ke dalam surga? Nabi menjawab, janganlah kamu marah. Termasuk amalan agar masuk ke dalam surga. Kemudian meminta nasihat lagi. Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, janganlah kamu marah. Nah, juga ini ada amalan. Kemudian dia minta, ya Rasulullah, berikan saya amalan. Maka Nabi menjawab, engkau beristighfar kepada Allah sebelum sholat asar sebanyak 70 kali. Maka Allah akan ampunkan dosamu sebanyak 70 tahun. Nah, ini sambungannya amaliyah. Yang pertama, Nabi mengutamakan akhlak, baru beramal. Ya, baru beramal. Nabi mengutamakan akhlak, baru beramal. Jadi orang yang sebelum asar beristighfar 70 kali, maka akan mengampunkan dosa sebanyak 70 tahun. Dan dia bertanya, ya Rasulullah, bila saya tidak memiliki dosa sebanyak 70 tahun, Nabi menjawab, maka akan diampunkan dosa ibumu. Kalau ibu saya tidak memiliki dosa sebanyak itu, maka Allah ampunkan dosa ayahmu. Bila ayah saya tidak memiliki dosa 70 tahun, maka Allah ampunkan dosa saudara-saudaramu. Kemudian diriwayatkan juga daripada sahabat Anas, salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama asyaddu min kulli syai', apa yang paling berat bagi setiap sesuatu? Ghadabullah. Nabi kita menjawab, murka Allah Ta'ala. Dan dia bertanya, bagaimana orang bisa selamat daripada murka Allah? Nabi menjawab, la taghdab, janganlah kamu marah. Orang yang menahan amarahnya dari segala hal, dia ingin berdamai, dia ingin memaafkan, dia ingin baik, dia tidak ingin memperpanjang masalah, dia ingin memudahkan orang lain, dia ingin orang lain tidak menambah beban hidup karena bermasalah dengan dia. Maka hal yang demikian, ketika dia menahan amarahnya, dia memaafkan, maka dia akan selamat daripada murka Allah. Nah, ini kemuliaan orang yang menahan amarah. Makanya Nabi kita memberikan nasihat sahabat dengan nasihat yang begitu singkat, padat, cuman ngalih diamalkan. Nah, kemudian menahan amarah ini termasuk mencegah mudarat. Orang yang terbiasa marah itu akan terkena masalah yang lebih besar, bahkan penyesalan setelah dia marah. Maka ulama mengatakan bagaimana kita bisa menahan amarah kita. Yang pertama,
mengingat bahaya marah. Ini akan menambah masalah dan memperbesar masalah. Yang kedua, kita bisa berjauh daripada tempat itu. Tinggalkan. Bila kita masih berdiam di situ, bisa terbawa emosi, tinggalkan, dijauh. Yang ketiga, bisa berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungi ulun, jangan sampai marah, jangan sampai membuat orang terhina, orang ketakutan. Ya Allah, jangan sampai, lindungi ulun, karena marah ini daripada bisikan syaitan. Al-ghadab minasyaitan. Kemarahan itu daripada bisikan syaitan. Nah, makanya juga ada cara bisa dia berwudu. Karena marah itu daripada syaitan, maka sifat syaitan itu api, panas. Maka padamkan api dengan berwudu. Juga Nabi juga memesankan, misalnya atau dibawa sholat. Nah, kalau marah dibawa sholat, ini ampih marah, artinya ampih membuat masalah. Ya. Nah, kemudian juga diantara sebab yang paling kuat agar orang bisa menahan amarah, yaitu ketauhidan kita di dalam hati. Ya, ketauhidan kita apa? Bahwasanya kita meyakini tidak ada perbuatan yang terjadi, ya, baik ataupun buruk, kecuali ditentukan oleh Allah. Ketika dia mengalami hal yang tidak baik yang membuat dia emosi, maka dia menyadari tidaklah terjadi hal yang demikian kecuali Allah yang menjadikan. Kadang-kadang kita menghindari keburukan itu. Kita ini lemah, ya. Kita kadang-kadang menghindari keburukan yang terjadi di dalam hidup kita, sebab itu sudah keimanan, bahkan jadi rukun iman untuk kita mengimani takdir baik dan buruk dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang memberi kecuali Allah. Tidak ada yang mencegah kecuali Allah. Tidak ada yang menjadikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah. Maka dengan rasa tauhid kita yang kuat, ketika terjadi hal yang menjadikan kita ingin marah, maka sadar diri kita, oh, ini memang sudah ketentuan Allah. Inya berbuat demikian, lalu kita marah, jangan gitu dulu. Ya, jikalau itu hanya menambah masalah dan beban kepada orang lain. Juga bisa diantaranya kita membayangkan bagaimana berubahnya wajah kita di saat kita marah. Bagaimana perubahan wajah, bentuk, keadaan. Ya, ini seakan-akan bukan manusia lagi. Orang marah itu seakan-akan bukan manusia lagi. Jadi ini sudah mirip dengan mungkin binatang. Ya, mata menceleng misalnya. Tangan menggenggam, ya, ataupun bagaimana keadaan orang marah, melihat betapa jeleknya, buruknya keadaan dia,
di saat itu, maka dia pun menyadari kalau marah ini tidak ada kebaikan. Lebih baik santai, diam, dan bersabar. Daripada riwayat juga hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mencegah kemarahannya, Allah cegah azabnya. Ini. Yang pertama tadi, orang yang menahan amarah, Allah pun tidak marah padanya. Yang kedua, Allah akan mencegah azabnya terhadap orang yang senantiasa menahan amarahnya. Kemudian dalam riwayat, man kazuma qaizan wa huwa qadir ala imdhaih, siapa yang mengalami keadaan marah, dia marah terhadap seseorang dan dia mampu untuk membalas kemarahannya, karena orang tadi lemah, orang tadi bersalah, dia siap untuk menerima apapun balasan, tapi dia cegah aja ada apa-apa ikam, santai aja, kita paham aja kalau ikam ini kada sengaja, kalau ikam ini dalam keadaan kada sadar, ikam ini ibaratnya khilaf ya, kawan yang kayak itu kada kita balas kemarahannya, kada minta ganti rugi, kita tidak mengalihi orang, kawa kita seperti itu, malah Allahu galbahu nuran wa amnan wa imanan wa zawajahu minal huril ain masya'a. 4, Allah berikan kemuliaan bila kita bisa memaafkan orang yang salah tanpa kemarahan. Allah akan isi hatinya dengan cahaya, hati ini terang. Yang kedua, Allah berikan keamanan, hati tenang, aman. Yang ketiga, Allah berikan keimanan yang kuat. Yang keempat, Allah nikahkan dia dengan bidadari surga. Itu balasannya. Jadi bila kita bisa memaafkan kesalahan orang lain tanpa kemarahan, santai aja, paham kalau ini sudah ketentuan, ini takdir buruk, ya, tanpa harus menambah masalah beban orang lain, maka Allah akan berikan kemuliaan 4 macam tadi. Maka di hari kiamat nanti dipanggil sebuah seruan, man kana ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah. Ada seruan, siapa yang pahalanya dari Allah, masuklah dia ke surga. Jadi ada seruan, siapa yang pahalanya dari Allah, masuklah dia ke dalam surga. Maka bertanya orang-orang, siapakah dia yang pahalanya dari Allah, yang langsung dibalas oleh Allah? Ternyata fayaqumul afuna 'anin nas yadkhulul jannata bighairi hisab. Riwayat Imam Baihaqi. Ternyata berdiri orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Tujuh memaafkan orang lain, ya sudah, orang salah lawan sidin, dimaafkan begitu. Kadang menambah masalah orang, beban orang, pikiran orang yang ada, ya sudah, kada apa-apa, santai aja, kada apa-apa, kita berelaan aja. Maka dia akan masuk surga tanpa hisab, ya, masuk surga tanpa hisab, ya. Jadi tidak dihitung lagi. Kenapa? Ini orang kada ketujuh menghitung orang lain. Akhirnya di akhirat kada dihitung juga. Kada usah gini, orang artinya dimaafkan sudah, masuk surga sudah, kada diperiksa lagi. Karena orang ini di dunia senang tidak memeriksa kesalahan orang lain, mengungkit masalah orang lain, kada, ya sudah, dimaafkan, maka dia pun juga dimaafkan.
Nah, bila hendak masuk surga tanpa hisab, tanpa ditanya-ditanya, cepat masuk ke dalam surga, biasakan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jadi artinya kita hidup ini tidak mungkin terlepas daripada masalah. Baik masalah dengan istri, bagaimana kita memaafkan istri kita. Ya, maulah kopi tabuati uyah. Manisnya kopi pian nih. Nah, tidak marah bahkan dipuji. Ya. Memasak misalnya kelambikan, nyamannya kayak bubur ayam Bandung. Ya. Apakah barang ya sekiranya nih hati ini karena tapi mau menyoal lawan istri, lawan bini, atau juga bini lawan laki sama, abahnya datang membawa duit kah santai aja nang bini tadi. Ya, yang penting abahnya bulik ke rumah, meskipun kadang membawa duit kada papa. Ya, karena tapi hamuk babawaan nggak kada apa-apa, yang penting abahnya selamat boleh ke dalam ke rumah. Nah, kada tapi menyoal, memaafkan aja. Ataupun masalah-masalah yang besar dimaafkan.